Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Ida ya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran tematik 4G. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita mengucap basmalah supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, mudah-mudahan teman-teman setiap harinya tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tematik 4G, subtema 1, PB1 dan 2. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang macam-macam gaya. Ya, teman-teman, apa sih tujuannya pembelajaran hari ini? Nah, tujuannya agar mampu mengetahui macam-macam gaya. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan teman-teman tugas yaitu materi tentang gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Baik, Ustazah akan menjelaskan kembali. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, di sini ada macam-macam gaya. Gaya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya kontak dan gaya non-kontak. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu apa itu gaya kontak. Nah, apa itu gaya kontak? Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Baik teman-teman, Ustazah akan menjelaskan tentang gaya otot, gaya gesek, dan juga gaya pegas yang termasuk ke dalam gaya kontak. Pembahasan pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan. Contoh, manusia menggunakan gaya otot untuk mendorong kendaraan atau mengambil air di sumur. Manusia juga menggunakan gaya otot kerbau, sapi, atau kuda untuk menarik gerobak yang berat. Nah, berikut ini adalah contoh gaya otot. Yang pertama, mendorong mobil dengan menggunakan otot. Dan yang kedua, menarik gerobak menggunakan otot hewan. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya, ini adalah contoh gaya otot. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Oleh karena itu, gaya gesek selalu menghambat benda bergerak. Berikut ini adalah contoh gaya gesek. Gerakan antara kanvas rem dengan pelek bermanfaat agar sepeda dapat direm. Nah, ini adalah contoh gaya gesek. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas
atau benda yang lentur yang mengalami pemampatan maupun peregangan. Benda-benda yang memiliki gaya pegas misalnya per, busur panah, dan juga karet. Berikut ini adalah contoh gaya pegas, yaitu ada ketapel dan juga busur panah. Nah, dua contoh gaya pegas ini adalah benda yang lentur atau yang lunak yang mudah ditarik. Selanjutnya, yang kedua, apa itu gaya non-kontak? Nah, gaya non-kontak adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan juga gaya listrik. Baik, Ustazah akan menjabarkan satu persatu tentang gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan juga gaya listrik. Baik, yang pertama kita akan membahas gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnet atau diamagnetik. Nah, di sini ada contoh gaya magnet. Yang pertama, ada magnet dapat menarik logam dan juga magnet dapat menarik paku. Ini adalah contoh gaya magnet. Selanjutnya, yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Gaya gravitasi dapat dipelajari pada benda yang mengalami gerak jatuh. Contoh gaya gravitasi bumi. Yang pertama ada buah-buahan dari pohon selalu jatuh ke bawah. Ada juga bola yang dilempar dari atas akan jatuh ke bawah. Yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Contoh gaya listrik. Nah, di sini ada balon yang digosok ke kain dapat mengandung listrik sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan Ustazah hari ini. Selanjutnya untuk tugasnya, silakan teman-teman mengerjakan ayo jawab di buku tematik 4G halaman 15. Ya, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan juga bisa mempermudah teman-teman dalam belajar. Ya, sebelum Ustazah akhiri, mari kita kegiatan hari ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, dari Ustazah itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.